kriteria muslim dalam Quran nih. Apa saja seseorang disebut muslim? Diulang lagi surah 16 tadi kan. 16 Ya, ayatnya 89. ya, ini kriteria muslim ya, Kang ya. Surat Iya, 16, 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. orang yang berserah diri apa Arabnya, Kang? Muslim, lil Muslim, muslimin. Ya, muslimin atau ya muslimin. Kalau muslim kan satu, kalau mhm. muslimin berarti banyak ya. Iya betul Kak. Nah, di sini disebutkan bagi orang-orang muslim. Siapakah muslim itu di ayat ini? Bahwa seseorang disebut muslim atau muslimin apabila satu, menjadikan atau menggunakan Quran sebagai rujukan untuk menjelaskan segala sesuatu. Satu nih, di ayat ini ya, Ya, ini baru satu ayat nih. Seseorang itu disebut muslim jika menggunakan Al-Quran sebagai rujukan penjelasan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu penjelasannya merujuk kepada Quran. Quran. Nah, kalau rujukannya katanya pokoknya, kira-kira muslim Hmm, bukan? bukan. Bukanlah. Ya, Hmm, jadi rujukannya segala sesuatu kembalinya ke Quran. Yang kedua, menjadikan Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Petunjuknya adalah Quran. Yang ketiga, menggunakan Quran atau menjadikan Quran sebagai rahmat. rahmat. Iya, karena ada orang yang menjadikan Quran sebagai laknat. Ya, ngutip ayat mencela orang. Hmm, Ngutip ayat menghakimi orang. Ngutip ayat tapi menzolimi orang. Ngutip ayat tapi membuat kerusakan. Nah, itu berarti muslim bukan? bukan. Bukan, karena muslim itu menjadikan Quran sebagai rahmat, Hmm, bukan sebagai laknat. Sampai sini oke? ya. Berarti intinya mendamaikan ya, Kang ya? Atunya menjadikan Quran sebagai rahmat bagi semesta, bukan jadi laknat. Kutip ayat Hmm, mencela si A, kutip ayat menjolimi si B, kutip ayat membuat kerusakan. Nah, ini berarti ya tidak menjadikan Quran sebagai rahmat kalau begitu. Nah, yang keempat di ayat ini menjadikan Al-Quran sebagai kabar gembira, bukan nakut-nakutin. Nah, selama ini kutip ayat nakut-nakutin, ngutip ayat nyingsiunan, ngutip ayat orang stres, ngutip ayat orang jadi apa namanya tuh? Enggak, Quran itu memberi kabar gembira. Datang orang yang berbuat dosa. Kang, kita loba dosa aku Kang. Tenang, tenang, tenang. Allah Maha Pengampun semua dosa. Gitu. Asal jangan diulangi lagi. Dan kita hmm, harus taubat. Ya kan? Memberi kabar betul. gembira, bukan nakut-nakutin. Datang orang yang berdosa. Kang, saya banyak dosa. Oh, si neraka maneh. Langsung. Atau kumaha eta Quran bukan jadi kabar gembira kalau gitu mah ya. Walaupun Ya, Quran juga ada peringatan gitu ya. Nah, Muslim itu di ayat ini punya kriteria satu, menggunakan Quran sebagai rujukan penjelasan segala sesuatu. Yang kedua, menggunakan Quran sebagai petunjuk hidayahnya. Yang ketiga, menjadikan Quran sebagai rahmat dan menjadikan Quran sebagai kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh, ada
surga, misalnya gitu. Kabar gembira bagi orang-orang yang banyak dosa, Allah Maha Pengampun segala dosa, gitu kan. Ya, halo? Ya, Nah, siap. Ini contoh. Nah, bagaimana sekarang? Misalnya ada orang mengaku Muslim, tapi kriteria di atas nggak ada. Rujukannya katanya pokoknya bukan Quran. Petunjuknya ya dari Mbah Dalem, dari Mbah Dukun. Ya, cara hidupnya tidak memberi rahmat kepada semesta. Kerjaannya nakut-nakutin orang, bikin orang stres. Gimana tuh? Berarti pengakuan kita gimana itu? nggak cocok, Kang. Nggak cocok. Nah, Palsu. selama ini, nggak masuk kriteria. Nah, selama ini banyak orang yang mengaku Muslim. Tapi kriteria tadi nggak nongol satupun misalnya gitu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, sekarang lihat di ayat yang lain ya. Lihat di ayat yang lain. Ayat berapa? Surat 16, 102. 16, 102. 16, 102. Ini kan 89 tadi. Mhm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Mus, lil mus, Lil muslimin. muslimin. Ah, apa yang nggak ada, apa yang belum ada di ayat yang tadi? Hmm, jadi, Kan kalau menjadi bukan. petunjuk udah kan? Menjadi Iya, petunjuk serta kabar gembira udah kan? iya. Yang belum apa Untuk sini? meneguhkan. Meneguhkan hati. Jadi Mhm. muslim itu hatinya teguh dengan apa? Al-Quran. Dengan Quran. Ada orang, nih ada orang. Baca Quran tambah gelisah. Ada orang baca Quran tambah gelisah. Atau baca So, Quran tambah sumpek hatinya, bukan tambah teguh gimana? hmm, Ya, harusnya dengan baca Quran hati menjadi teguh. tentang teguh. Ya, iman Muslim. menjadi bertambah, hati menjadi tentram gitu kan? Mhm. Iya, coba lihat ayatnya. Nah, di surat 8 ayat 2. 8 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, sekarang dibaca 2272. Sebaliknya nih, 22 2272. ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada muka orang-orang yang kafir itu. Hampir-hampir mereka menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka. Katakanlah, eh, apakah akan aku kabarkan kepadamu yang lebih buruk daripada itu, yaitu neraka? Allah telah mengancamkannya kepada orang-orang yang kafir, dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila dibacakan ayat-ayat kepada orang yang beriman, hatinya jadi apa? Tentram, Tentram dan bertambah imannya kan? tambah iman. Apabila dibacakan di hadapan mereka ayat-ayat kami yang terang, niscaya kamu melihat tanda-tanda keingkaran pada wajah orang kafir. Kalau Kafir, dibacakan ayat terus dia ingkar, apa itu namanya? kafir. Nah, kira-kira kita muslim apa kafir tuh? Hmm. Kalau ingkar ya kafir ya Kang ya. Cirinya apa tuh Kang? Apa ciri apa? Ya kalau dibacakan Quran tuh ingkar gitu Kang. Karena kan Ingkar itu kalau mm, ingkar tuh mengaku menolak, menolak, menolak ya Kang ya. menolak. Ayat deui, ingat malas gitu. Hmm, apakah misalkan tidak melaksanakan yang
Ya Sudah dibaca gitu kan? itu mah beh dituna. Hmm. Ya dibacain ayatnya aja dia nggak suka gitu. Ya lebih Iya, suka iya. kepada opini ya, lebih suka kepada katanya pokoknya tadi. Oh, siap. Jadi Ya, itu yang jadi diutamakan gitu Kang ya dibandingkan ayat. ya. Nah, maka kembali ke kriteria tadi. Kalau digabung, tadi kan di sebelumnya ada 4 tuh. Iya. Ya, yang pertama tadi menggunakan Quran sebagai rujukan penjelasan segala sesuatu. Dua, menggunakan Quran sebagai petunjuk. Tiga, menjadikan Quran sebagai rahmat. Dan menjadikan Quran sebagai kabar gembira. Tambahin lima nih, menjadikan Quran sebagai peneguh hati. Hmm. Ya kan lil muslimin juga. Iya, betul. Jadikan Quran sebagai peneguh hatinya. Teguh hatinya dengan Quran gitu. Ya, kalau Kang Yodi teguh hati kalau ada istrinya. Hmm. Oh gitu? Oh enggak. Tenang, tenang. Dengan Quran ya. Ya, lanjut, lanjut. Tadi dapat 5 tuh kriteria tuh. Kumpulin aja. Kira-kira ada nggak di kita tuh? Hmm. Hmm. Nah, sekarang lihat di surat 7, 126. Surat 7, 126. Ayatnya 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri." Muslim ada ya, Muslim ya? Ya, Watawafana muslimin. muslimin. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Muslim. Ini yang keenam Muslim itu. itu muslimin itu apa di sini? Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Jadi muslim adalah orang-orang yang sabar, Sabar. menerima menerima apa? Ayat-ayat Allah. Hmm. Mirip dengan yang tadi sebetulnya. Kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Ya, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Berarti muslim adalah orang yang sabar dalam menerima ayat-ayat. Hmm. Ya, berat ataupun ringan. Semuanya diterima. Hmm. Ya, bagian yang enak-enak diterima, bagian yang berat dia tolak. Nah, kan berarti Hmm. belum 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 total nih muslimnya. Iya, Udah berapa nih? 4, 5, 7 ya. 6. 6 apa Oh, 7? 6 ya. 7 ini. Ya, ya terserah mau 6, 7 boleh lah. Iya, silakan. Kan nggak boleh maksa. Ya, Iya, nomor iya, ya 6, 6. berikutnya surat 15 Al-Hijr ayat 1 dan 2. 15 ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab yaitu Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Oke, terus Orang-orang yang kafir itu seringkali eh, menginginkan kiranya mereka dahulu menjadi orang-orang muslim. berarti nyesal nih orang. Ya, Nyesal ternyata dia bukan muslim. muslim. Coba dulu saya ini muslim ya, kan itu ya. Hmm. Nah, coba perhatikan di ayat ini. Disebut muslim itu apa? Coba perhatikan. Alif lam ro. Alif lam ro. Itulah ayat-ayat Alkitab. Tilka Hmm. ayatul kitab. Alif lam ro. Itulah ayat-ayat Alkitab. Wa Qur'anim mubin dan Quran yang menyatakan. Quran yang memberi
penerangan, Quran yang menjelaskan, Quran yang nyata, banyaklah. Alif Lam Ro. Itulah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang nyata, Quran yang menjelaskan. Ya, Quran yang menjelaskan, Alkitab Quran Mubin itu apa? Itulah Alkitab Quran Mubin. Ya, Alif Lam Ro. Biasakanlah untuk meramaikan menggunakan menggunakan proses berpikir. Alif biasakanlah, lam meramaikan, ro menggunakan metodologi berpikir. Ya, biasakanlah rame-rame menggunakan pikiran atau metodologi berpikir berdasarkan Quran. Itu adalah ayat-ayat Alkitab dan Quran yang nyata, Quran yang terang, memberi penjelasan. Jadi ada orang yang biasa menggunakan pikirannya, menggali ya, menggali, membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan Alkitab dan Quran yang nyata itu. Ya, terus ayat 2-nya apa? Orang-orang yang kafir seringkali menginginkan. Orang-orang yang kafir seringkali menginginkan kiranya mereka dulu menjadi orang muslim. Berarti muslim adalah orang yang membiasakan atau orang-orang yang membiasakan diri ramai-ramai menggunakan akal pikirannya, membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan Alkitab, Quran yang nyata. Yang tidak melakukan itu berarti kafir. Kafir. Makanya orang kafir menginginkan kiranya mereka dulu menjadi muslim. Nah, kriterianya di ayat ini alif lam ro. Alif lam ro. Tilka ayatul kitab wa Qur'ani mubin. Nah, alif lam ro sebagai ayat-ayat Alkitab dan Quran nyata itu adalah kebiasaan orang muslim gitu. Jadi seseorang disebut muslim jika dia alif lam ro. Alif lam ro artinya membiasakan rame-rame berpikir, menggali atau membaca Alkitab dan Quran yang memberikan penjelasan. Halo? Siap. Ya, mirip dengan yang tadi ya. Sebetulnya ya, diulang-ulang kan, hanya kalimatnya beda. Betul. Ya, baca lagi sekarang. Suratnya 27, ayat 31, 27, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa janganlah kamu sekali-kali berlaku sombong terhadapku dan datangkanlah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri Mus, dan ah, muslimin. muslimin. Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Janganlah engkau berlaku sombong. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku. Datanglah kepadaku sebagai muslimin. Muslimin berarti apa di sini, Kang? Tidak sombong. Nah, nggak boleh sombong. Kalau ada orang muslim tapi sombong berarti cuma ngaku. Ah, lu ngaku doang muslimin tapi somse. Somse itu apa? Sombong sekali, sombong dua kali, sombong terus-terusan. Jadi muslimin tidak akan sombong. Iya, merasa diri paling baik aja udah sombong kan? Iya. Atau iya, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih baik. Ana khairun minhu itu kan juga kafirin, bukan muslimin. Ya, di muslim tidak mungkin sombong.
Apa salah satu ciri sombong? Merasa diri lebih baik. Halo? Siap. Nambah nggak ini ayat poinnya? Nambah. Nambah ya? Nambah. Nanti pemirsa nyatet ya. Catat berapa? Ayatnya sekarang ayat ini berapa? 31, 38. 38. Ya, 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, Muslimin. muslimin." Nah, muslimin di sini apa nih kriterianya? Berkata Sulaiman. Berkatalah Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapa di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang muslim?" Nah, di ayat sebelumnya muslim apa tadi? Tidak sombong. Tidak sombong. Ini ayat masih berkaitan dengan sebelumnya. Masih surat yang sama ya. Ya, Betul kan? ya makanya buat datangkanlah singgasana mereka. Bahwa singgasana yang mereka agungkan itu tidak apa-apanya. Sehingga tidak ada lagi kesombongan. Ya, nah sekarang lihat di ayat 42-nya. 42. Ya, 42. Masih surat ini ya. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Ini cerita Sulaiman dengan Balkis atau Balkis, Ratu Bilqis. Bilkis. Ya, Betul. Sulaiman dalam diri kitanya apa nih? Super ego. Ya, kalau kita baca Quran dirinya, Sulaiman tuh super ego, kesadaran, Tidak puas. kepasrahan Sulaiman ya. Hmm. Sementara Bilqis tuh egonya. Ego tuh kadang-kadang sombong juga gitu. Merasa diri aku, akulah, akulah. Ya gitu ya. Sulaiman sudah berserah kepada Tuhan. Bilqis datang, sekarang berserah diri. Ego tunduk kepada super ego. Ya, jadi super ego itu kesadaran dalam diri kita tuh kesadarannya kan, sadar gitu. Jadi seorang muslim itu adalah orang-orang yang sadar diri, tidak berlaku sombong gitu. Ya, lanjut surat 2853. Kriteria berikut. Surat 2853. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, "Kami beriman kepadanya." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Mus Muslimin. Muslimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Kenapa artinya orang yang membenarkan ya? Ya nggak apa-apa Hmm. lah. Sodikin atau Kang ya? Membenarkan mana sodikin itu. Ya. Sodikin kan. Nah, jadi Ya, muslim ya. di ayat ini apa? Ini sebenarnya kalimatnya mirip-mirip. Apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan mereka. Dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya orang-orang muslim. Hmm. Jadi muslim adalah orang yang membenarkan Quran. Quran. Ya, membenarkan Quran. Quran. Ini ada Quran satu sebelah kanan. Mhm. Ada sebelah kiri Mhm. selain Quran. Yang mana yang diambil? Iya, Kalau Quran. muslim yang mana yang diambil? Quran. Quran lah. Kalau ngambil yang lain sebelahnya, kan gitu.
Iya, Kenyataannya kan kebanyakan orang tidak ngambil Quran. iya betul Kak. Kumaha Tapi teh. kalau kalau di apa namanya tuh kalau ditanya milih mana, pasti milih Quran, Bang. Ya, saya dihadapkan dua nih, dua masalah, dua 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 Iya, keterangan. Ya kan, tetap aja berpaling ke yang lain. tetap aja. Iya, betul. Ya, ayo tambahin lagi sekarang. Ya, Surah. Emang gampang aku Muslim. jadi minder nih kan. Nah, jadi minder. Berat. Aduh berat aku Muslim teh ternyata yo Allah Gusti nu agung. Ngeunah we Iya, mana iya. menghakimi orang. Ya, ada Kang Makanya yang Mm-mm. Gimana Kang? makanya ada Gimana? orang yang nggak berani mengaku saya Muslim. Nah, itu Kang. Justru jadi mau mau bilang itu Kang. Nah, terus Ada orang yang terus orang iya, lain menghujat, tuh kan agamanya gitu pugu. bisa gitu Kang. Itu maksudnya tuh. Jadi Jangan nyebut merek, jangan nyebut merek ya. nggak ada merah Kang. Jadi ada orang yang bilang saya nggak berani ngaku gitu ya. Ya iya, karena Wah, berat kalau wah itu ngaku kan. loh. Mhm. Berat. Kalau Emang udah ngaku, harusnya gitu Kang. Terus dikaitkan dengan syahadat gitu Kang. Tanggung jawabannya ya. lah ikan makanya lihatlah perilaku. Kan tadi dia bilang, lihat ada kelakuanku gitu kan gitu. Apakah aku melanggar gitu? Karena kalau udah ngaku saya Muslim itu berat tanggung jawabnya. Tadi itu memenuhi syarat di atas Iya, tadi. Kalau enggak kan berarti bohong, berdusta namanya. iya, iya. Oke, Memang lanjutin ayat. Terusin jangan nih, makin berat soalnya nih. Udah, lanjutkan. Kalau makin banyak kriterianya, nggak Lanjut. apa-apa kan, lanjut lanjut kan. iya. Kalau dibaca semua Bapak Ibu, kalau dibaca semua muah-muah ya, Mhm. ada sekitar berapa ayat ya? Kalau kita menerangkan tentang Muslim itu 140 ayat. Hmm. Kriteria Muslim 100 Kang. udah hanya kriteria sebetulnya, ciri, Hmm. definisi, Oh iya, eh, dan seterusnya lengkapnya banyak. gitu kan. Ah. Ini saya hanya ngutip ayat yang menyebut kata muslimnya, ini yang menyebut kata muslimnya, belum yang salam, Islam, belum itu belum disebutin. Hmm. Ini baru yang muslim aja nih. Iya, iya. Ya, coba lanjut lagi ayatnya nih. Suratnya 43, ayatnya 68, 69. Ketiga, 68, 69. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai hamba-hambaku, tiada khawatir kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, Terus, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri, muslimin. muslimin. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan adalah mereka adalah orang-orang muslim. Jadi orang-orang muslim adalah orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mundur tadi tidak ada Iya, kekhawatiran. Ya pikiran tersendiri. ibadi, ya ibadi hai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari ini dan tidak pula bersedih hati. Hal- Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Hmm. Jadi kalau hidup kita masih penuh dengan kekhawatiran, masih diliputi kesedihan, tidak mau move on, ya kira-kira muslim belum? Belum. Belum, Kang, belum. Belum. Ya, karena orang muslim itu orang-orang yang bisa Berserah diri. melewati masa-masa susah berserah diri kepada Allah sehingga hilang kekhawatirannya, hilang ketakutannya gitu. La khaufun alaihim walahum yahzanun. La takhauf Hmm. wala Wala tahzan. tahzan. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Nanti. Hmm. Iya kita mah dikasih banyak duit sedih, nggak punya duit sedih kita mah kan. Kalau banyak uang sedihnya gimana, Kang? Ya kalau Bingung banyak ngambil. duit bukan, kalau banyak duit khawatir ada rampok. Iya. Oh, oh iya. Kan Kirain tadi sedih, lah aduh khauf. banyak banget nih. Kan la khaufun Bingung. alaihim walahum Keluarin. yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan.
Banyak duit, khawatir. Khawatir Ya, was-was Enak terus kan. dirampok. was-was, enak tidur nggak? Enggak. Enak tidur. Akhirnya duitnya taruh di Hmm, bawah bantal. Ketahuan kan. Nggak bisa tidur lagi. Aduh gimana nih? Taruh di bank, takutnya banknya dilikuidasi. Taruh di Hmm. apa di banker di bawah, takut gempa uruk. Ah banyak, bingung. Nah, ini ada Jadi tembok. punya duit nggak ada ketenangan juga, takut dibawa kemana-mana, takut. Oh culang cilung di jalan tuh sieun aya copet maling. Ah kumaha teh. Hmm. Ya, nggak punya duit sedih. Itu maunya apa tuh? Hmm. Halo? Ya. Pas maunya pas. Aja. Aing kumaha itu. Itu ya. Pas ada, pas butuh. Kudu pas ya. Hidup mah kudu pas-pasan gitu nya. Pas-pasan. Pas Eh, butuh melimpah. Sebenarnya. iya, ngan Tuh pas masalahnya saya. pas butuh eueuh, pas butuh eueuh aing tadi aya. Aduh. Nah, muslim itu tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Terhindar dari dua sifat tadi. Ya, sehat alhamdulillah. Sakit alhamdulillah. Banyak duit alhamdulillah. Nggak ada duit Alhamdulillah. alhamdulillah semuanya. Happy aja gitu, Muslim. dijalani aja hidupnya. Kan semuanya udah ada yang ngatur, harus berserah diri kepada Tuhan. Muslim tuh, ya lanjut. Cari kriteria yang lain lagi. Surat 2, 133. Papua itu. Surat 2, 133. Ya, Muslim lagi di sini nih. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Apa Arabnya? Muslimun. Muslim. Kumaha ieu teh? Ya, coba lihat. Kita amati nih. Muslim di sini cerita apa nih? Coba lihat ya. Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut. Id qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Am kuntum syuhada'a, adakah kamu menjadi saksi? Adakah kamu bersahadat? Adakah kamu menyaksikan id hadoro ketika hadir Yakub kepada Yakub al mautu maut? Adakah kamu menyaksikan ketika Yakub didatangi maut? Ya, didatangi maut. Yakub itu artinya konklusi. Konklusi atau kesimpulan dari sebuah perjalanan ya. Yakub kedatangan maut. Ya, berarti kehidupannya sudah berakhir. Kemudian Yakub berkata kepada binaannya. Siapa binaannya Yakub? Mana? Yusuf. Yusuf Yusuf. kan? Yusuf. Iya. Ya, Yusuf itu kan estimasi ya. Estimasi prediksi. Prediksi itu binaannya Yakub. Estimasi, prediksi itu bisa lahir dari atau karena adanya konklusi. Kesimpulan. Kesimpulan kan, nggak ada kesimpulan kan nggak bisa bikin estimasi lah gimana. Iya. Nah, Yakub berkata kepada binaannya Yusuf, ya, mata buduna mimba'di. Apa yang kamu sembah, apa yang kamu abdi sepeninggalku. Kalau aku ini meninggal nih, nggak ada lagi kesimpulan, ya kamu sudah punya estimasi, kamu mengabdi kepada siapa? Kamu akan mengabdi kepada siapa? Qalu, mereka berkata, oh berarti banyak nih anak cucunya nih.
Qalu mereka berkata, anak-anak binaannya tadi, na'budu ilahaka, kami akan mengabdi kepada Tuhanmu. Kami akan mengabdikan sesuai dengan pernyataanmu. Wa ilaha abaika. Jadi kami akan mengabdi berdasarkan sebuah kesimpulan. Sim- Kan bapakmu itu kan Yakub. Di atasnya Ya, Yakub betul. ada lagi kan? Ishak. Ada Ishak. Ishak. Di atasnya Ishak saudaranya ada Ismail. Wa ilaha abaika. Dan pernyataan bapakmu. Bapak Yakub berarti Ishak. Ishak. Ishak adalah analisa. Analisa. Hmm. Abaika Ibrahim dan juga Ibrahim adalah pikiran logik. Wa Ismail wa Ishak berdasarkan informasi dan analisa. Ilahan Ismail. wahidah sebagai satu pernyataan. Nah, apakah kamu menjadi saksi? Apakah kamu mau bersaksi ketika Yakub kedatangan maut? Apakah kamu mau bersaksi bahwa ada sebuah kesimpulan yang melahirkan estimasi? Lalu estimasi tadi ditanya sama sang konklusi Yakub tadi, kamu akan mengabdi kepada apa sepeninggalku? Setelah ada kesimpulan, kamu mau ngapain? Nah, Yusuf sebagai binaannya Yakub berkata, kami akan mengabdi sebagaimana pernyataanmu berdasarkan sebuah kesimpulan. Dan juga mengabdi kepada pernyataan bapakmu Ibrahim, pikiran logik. Juga Ismail informasi, Ishak sebagai analisa. Jadi Yusuf sebagai anak binaannya Yakub selalu mengacu kepada data-data sebelumnya. Bahwa setiap prediksi, setiap estimasi selalu dilihat kesimpulannya dari mana nih. Bagaimana cara menganalisanya, informasinya dari mana, logik nggak nih gitu. Ilahan wahidah sebagai satu pernyataan. Jadi pikiran logik, kemudian dia mencari informasi, informasinya dianalisa sampai melahirkan sebuah kesimpulan. Baru dia membuat estimasi. Nah, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub adalah satu pernyataan. Satu pernyataan, tidak boleh bentrok. Ya, informasinya apa, yang dianalisa apa, kan nggak nyambung nanti jadinya. Iya. Ya, ini contohnya, mau membangun jalan. Ada insinyur mau buat jalan. Buat jalannya di tanah Kalimantan, yang tanahnya gambut kan? Gambut apa Pak? Gambut. Tapi sampelnya di tanah ya rawa. Tapi membuat sampelnya di tanah Jawa yang tanahnya keras. Cocok nggak? Nggak cocok, beda. Nggak cocok, itu kan beda konstur tanahnya. Gimana sih? Betul. Ya, mau mengembangkan pertanian di NTT yang gersang kering. Terus risetnya, penelitiannya di Ciampea, di Ciamas. Wah, bagus nih tumbuhnya di sini. Iya, di situ bagusnya. Di sono gimana? Itu gimana? Atau kan kesimpulannya nanti jadi nggak pas. Loh, ya sama lah kayak Bu Ika pergi ke Lembang, Bu. Kalau pergi ke Lembang kan di depan-depan rumah orang tuh kan bagus tamanannya. Bunganya bagus, sayurannya bagus, bagus-bagus ya. Akhirnya ngeborong tuh bunga dari Lembang tuh, Bu. Dibawa ke mana? Dibawa ke dibawa ke Bogor, bukan ke Bogor masih jauh. Dibawa ke Cilengsi. Ngeborong bunga sampai ke Cilengsi. Kenapa ini bunga tuh karmangan gitu kalah karontok. Iya, nggak cocok. Beda suasana, beda iklimnya beda. Kalau mau riset di Cilengsinya, bunga apa yang cocok di Cilengsi kan itu ya. Betul. Nah, jadi membuat sebuah kesimpulan, estimasi itu kan mesti sesuai dengan data sebelumnya. Mau mengembangkan pertanian di satu daerah.
risetnya di daerah itu. Mm-mm. Ya kan Bu, supaya cocok iklimnya. Oh ternyata tanaman ini nggak cocok. Coba tanaman ini nggak cocok. Sampai ada yang cocok di tanah itu, di lokasi itu, di daerah itu. Baru didatangkan betul. Ya kan semuanya ilahan wahidah gitu. Jangan riset di mana, prakteknya di mana tuh nggak cocok gitu ya. Ada orang Bu, ada orang ya, pulang haji pergi ke Indonesia Bu. Pulang pergi haji baru baru pulang dari haji, ya sampai di tanah air. Salat lohor yang hadap ka kulon. Ya, asarnya hadap ka wetan. Maghribnya hadap ka kidul. Isanya hadap ka kaler. Jemaahnya bingung. Ini balik haji kok lieur. Betul. Ya, balik haji lieur di Pak Haji itu kumaha salatna isuk lohor ka kulon, asar ka wetan gitu. Ditanya sama orang-orang, "Pak Haji, ini Pak Haji gimana salatnya tepuguh? Tepuguh kumaha?" "Iya, salat zuhur menghadap ke barat, asar menghadap ke timur, maghrib menghadap ke utara, terus isya ke selatan. Kok muter-muter sih?" Ari maneh mah teu apaleun sia. Aing mah geus ka Arab. Ah, Emang udah pernah ke haji. Sholat di Masjidil Haram aing mah sia. Lohornya hareup ka wetan. Karena dia posisinya di barat Ka'bah, di barat Baitullah. Jadi kan hareup ka wetan tuh pas matahari nongol tuh. Asar datang, matahari geus di kulon. Kan ngadapnya ke barat tuh. Iya. Pas maghrib pindah ke kiri. Jadi Ka'bahnya sebelah kulon wetaneun, ka kalereun. Dulu itu mah saya di Arab, ka kulon menang, ka wetan menang itu mah. Kaki dulu menang, kakak menang. Gitu itu mah. Orang mah enak dipraktekin di dia. Ini orang gimana ya datanya nggak pas. Ya kan posisinya menghadapnya ke Ka'bah gitu. Bukan arahnya lagi yang dilihat, tapi menghadap ke situ. Ya kalau di timurnya Ka'bah kan menghadapnya ke barat kan. Kalau di baratnya Ka'bahnya menghadapnya ke timur. Aing mah di Mekah ya salat yang hadap kawetan menang, kakulon menang. Ya kan muter itu. Teh, teh nu protes. Oh, nu protes. Namanya protes. Nah, ini kan dia tidak bisa memposisikan diri di mana posisi dia. Ya di sana menang, tak kabarnya di tengah. Ini betul bisa. Nah, kayak kayak gitu. Bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf itu ilahan wahidan. Harus jadi satu pernyataan. Aduh. Sama kalau kata Soekarno, kalau jadi Islam, jangan jadi Arab. Hmm. Kalau jadi Islam, jangan jadi Arab. Mm-mm. Ya, kalau jadi Hindu, jangan jadi India. Kalau jadi Mm-mm. apa Yahudi jangan jadi Israel ya kan itu. Itu kan dia bisa memilah-memilih namanya gitu. Karena tadi Quran itu kan fleksibel dimanapun bisa digunakan. Balik lagi ke kriteria. Halo, Siap. balik lagi ke kriterianya. Ya Bu Ika nyatet nggak Bu Ika? Iya, betul. Oh, gabungin dari atas. Ada berapa dapatnya? Satu, menjadikan Quran sebagai rujukan. Penjelasan segala sesuatu. Dua, menjadikan Quran sebagai petunjuk. Tidak. Dan tiga, menjadikan Quran sebagai rahmat. Rahmat. Empat, menggunakan Quran sebagai kabar Gembira. gembira. Lima, mirip dengan tadi, menjadikan Quran sebagai peneguh Hati. peneguh hati. Yang keenam, sabar dalam Sabar. menjalani sabar Ayat menjalani Allah. ayat. Karena menjalankan ayat itu nggak gampang memang, ya. Enam, ketujuh, selalu membiasakan diri Membiasakan diri meramaikan, menggunakan pikiran untuk mengkaji ya, mengkaji kitab Quran yang nyata. Yang keberapa? Kedelapan, tidak berlaku Sombong. tidak berlaku sombong. Yang kesembilan, Orang yang membenarkan Quran ya. membenarkan Quran. Ya, menerima ayat-ayat dan selalu membenarkan Quran. Quran pasti benar, orang nu salah lah gitu. 10,
tidak ada kekhawatiran dan tidak bersedih hati. Hati. Ya, selalu happy. Gimana tuh? 10 ya? Ya. Nah, dapat 10. Nah, ini yang ke-11 apa tadi barusan? 11-nya, yang barusan tuh. Menjadikan tunduk patuh ya. Tunduk patuh. Tunduk patuh Iya, kepadanya. itu kan tunduk patuh teh si muslim teh ya. Sebenarnya. Bisa Kriteria. memposisikan diri. Ini ayatnya, coba sambung. Muslim itu adalah orang yang menjadikan pikiran logik, informasi, analisa, konklusi, dan estimasi jadi satu kesatuan pernyataan. Halo? Melahirkan estimasi. Iya kan? Nyambung Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ilahan wahidan. Sebagai satu pernyataan. Tuhan yang satu. Jadi selalu logik dan selalu mencari informasi dan selalu dianalisa sampai dapat kesimpulan. Ya, baru dia buat estimasi. Nah, itu namanya muslim. Jadi muslim itu kalau dia membuat estimasi, kalau dia membuat prediksi, itu diurut dari awal. Ya, dia harus logik punya dulu kan. dia harus punya kesimpulan, hasil analisa dari banyak informasi dengan menggunakan pikiran yang logik. Jadi dia sebelum berbuat mikir heula. Halal, haram. Ya mikir heula tuh main jebret wae gimana langsung pakai kesimpulan wae kumaha teh. Ya kan mesti diurut dari awal. Aduh. Agama naon? Bid'ah. Langsung jebret aja langsung hukum. Kan diurut tuh dari awal. Gunakan logika, cari informasi, analisa, lahir kesimpulan. Gitu. Estimasi baru. Nah, muslim tuh. Kalau nggak begitu, belum jadi. Belum berarti yang tindakan. Jebret wae kumaha teh. Ya. Kalau 136-nya dibaca. Tadi kan 133 tuh. Iya. 136 ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanyalah tunduk patuh kepadanya. Muslimun. Ayo, muslim di ayat ini apa syaratnya? Katakanlah, kami beriman kepada dari atas dong, dari atas. Halo, rame. Shopee itu. Bari jajan. Ya, biasa aplikasi nongol di iklan. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Kami percaya, kami meyakini, kami menerima apapun realitasnya. Itu ya, satu. Kami beriman kepada Allah. Kami percaya terhadap adanya sebuah realitas, kenyataan. Dan apa yang diturunkan kepada kami berdasarkan kenyataan tadi. Dan apa yang diturunkan kepada pikiran yang logik. Kemudian Ismail, informasi. Ishak, analisa. Yakub, kesimpulan. Wal asbati, dan anak cucunya Yakub tadi, Yusuf, Ayub, dan Su'eb.
Wama utia Musa, dan diberikan kepada Musa sebagai pikiran yang cerdas. Cerdas. Wa Isa, dan sebuah harapan yang pasti. Harapan yang- Wama utian nabiyun, dan apa yang diberikan kepada para pemberi kabar. Mirrobihim, dari Tuhan mereka. La nufarriku baina ahadi minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari mereka, karena itu semuanya paket. Paket, hilang satu hilang KB, gagal satu Hmm. gagal semua. Ya, Kang Yodi beli mobil, abdi mah alim ngange pentil, mobilnya pentil meletik gitu. Hmm. Kumaha eta? Teu ditarima pentilna. Ya pentilna piceun emang jangan letik-letik itu pentil, dibuang pentilnya kumaha. Jadi koleksi kan di Atau mobil museum. jangan kudu pakot. Itu paket semuanya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya Yakub, Musa, Isa. Semuanya paket itu. Nah, wanahnu lahum muslim, dan kami muslim. Kami berserah diri kepada proses tadi. Ya, wanahnu lahu muslim. Dan kepadanya kami patuh berserah diri. Bahwa itu semuanya paket. Berpikir logik, mencari informasi, membuat analisa, buat kesimpulan, lahirlah konklusi, berpikir cerdas, harapan pasti, dan juga percaya adanya kabar-kabar tadi dari Tuhannya gitu. Tidak dibeda-bedakan. Dan kami Muslim gitu. Nah, ada Muslim tapi nggak menggunakan logika. Hmm. Aku Muslim tapi tidak mau nerima informasi. Informasi. Aku Muslim tapi tidak bisa menganalisa setiap berita. Hmm. Itu kumaha atuh judulna eta teh jelema teh. Hmm. Terjadi atuh muslimna. Ya, Berarti ingkar kan ya salah satu ingkar adalah lagi. Iya tadi muslimkah kita? Belum, kafir kene ya. berani ngaku kan. Kafir kene, mana baru ngaku doang. Aduh, ngakunya muslim padahal kafir gitu. Nunjuk aja ka batur si kafir, mah nu kafir sok ti heula paling kafir. Jadi Ya bagaimana gitu. kan dengan orang yang tidak berani ngaku bahwa dirinya muslim tuh kan? Ya, Apakah memang harus seperti itu? Tidak berani ngaku gitu. Kamu Belum, agamanya. belum kan muslim. kan Mm-mm. gini Bapak Ibu, halo halo. Ya, Ya. keputusan seseorang itu muslim atau belumnya atau tidaknya kapan? Hmm. Ini Sendiri. seorang siswa dinyatakan nih, kamu lulus dengan nilai cum laude. Kamu Muslim. dinyatakan lulus biasa. Kamu dinyatakan lulus bersyarat. Kamu dinyatakan tidak lulus. Itu pas masuk sekolah apa pas ulangan setengah semester? Ulangan Ya, 3 semester. iya. Ya, Sudah habis Lulus. ulangan ujian. ya seseorang Pas lulus. dinyatakan. Ya nanti habis Ya, lulus. akhir. Ya. Lulus. Akhirlah akhir Ya, sekolah, ujian Ya. akhir. Ini kan semua orang pas masih saat berjalan. maut. Ya Masih pas Iya. mati proses. tarik ada keputusan, bukan sekarang diputusinnya ditanya. Ya, gitu. Itu Hmm. kan hak masing-masing. Hanya identitas sih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mendelesek, mengorek keyakinannya kan itu urusan masing-masing atuh. Hmm. Coba baca surat 3 102 dah. 3 102. 3:102. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Berserah diri. Muslim. Muslim. Islam. Nah, beragama Islam di sini KTP-nya Islam atau gimana nih ceritanya nih? Nah, di sini nih Kang, mulainya nih Kang. Coba lihat, janganlah kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Emang Tiborojol ge waktu bikin KTP udah Islam saya mah? Hmm. Apa begitu maksudnya?
Hmm. Kan dari kan dari tadi Muslim itu kriterianya apa tadi? Banyak nggak ada 10 tadi 11 ya? Banyak. Nah, 11. kriteria yang disebutkan tadi itu bisa sekaligus ada atau bertahap tuh. Bertahap, Kang. Bertahap, Kang. Atau kan bertahap belum bisa dinyatakan kalau masih di tengah-tengah mah kan proses semuanya. Hmm. Iya. Hmm. Nah, syaratnya apa? Bukan syaratnya. Caranya, prosesnya menjadi muslim tuh gimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Nah, Ya mudah-mudahan kamu mati nanti dalam keadaan muslim. Kan muslim tidaknya nanti pas di akhir, mm, di akhir hayatnya. Kamu muslim gitu udah selesai. Ya, dan yang menyatakan itu kan bukan kita lagian. iya. Gitu, Bu. Apapun agamamu, ya lihatlah perilakunya. Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Misalnya gini, ada Hmm. nggak hadisnya? Tidaklah aku diutus melainkan supaya manusia agamanya apa KTP-nya beragama Islam, KTP-nya gitu. Enggak. Tidak. Enggak, yang ada innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Jadi yang Hmm. dinilai budi pekertinya, bukan Hmm. merek di KTP-nya. Yang Hmm. dilihat track record-nya, kelakuannya. Nabi diutus menyempurnakan akhlak, supaya akhlak manusia benar. Akhlak siapa yang mau disempurnakan, yang mau diperbaiki? Akhlak para pembesarnya, akhlak para pemimpinnya. Apa akhlaknya mereka? Keturunan jadi kebanggaan, kekuasaan, jadi patokan orang itu memberikan hak. Akhirnya rakyat biasa dijajah, diperbudak. Kemuliaan diukur dengan harta, pangkat, dan jabatan. Jabatan. Bahkan. Itu kan akhlak yang buruk. Nabi diutus mengangkat harkat martabat manusia sehingga nggak ada perbedaan. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat sama di mata Tuhan. Begitu akhlak itu yang diperbaiki. Hmm. Nah, sekarang dibeda-bedain lagi. Dulu Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bahwa kemuliaan manusia tidak diukur oleh pangkatnya, jabatannya, hartanya, darahnya, keturunannya. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Yang dinilai hanyalah ketakwaannya. Inna akromakum indallahi atqakum. Gitu. Muncul generasi berikutnya yang ngaku-ngaku. Keturunan Nabi, akhlaknya tidak seperti Nabi. Yang dibanggakan keturunannya aja. Yang dibanggakan Hmm. harta kekayaannya, ini kan berarti balik lagi ke jahiliyah atuh. Orang mesti Hmm. nyembah dia, jadi diperbudak lagi, pribumi dijajah lagi, mesti nyembah-nyembah dia. Hmm. Ini balik lagi ke jahiliyah. Nabi diutus untuk memberantas yang gitu. Supaya tidak ada lagi sikap memperbudak orang lain. Tenang, Kang. Aduh, capek kumaha ngomongin anak ieu bangsa teh. Gitu. Iya, Nah, kembali ke Kang tadi ini ayatnya walatamutuna ya, ila wa antum muslimun. Mas. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Muslim. Berserah Nah, diri. muslim itu kan mesti ditata dari awal tadi. Boleh nggak Hmm. ngaku? Ya tadi silahkan aja kalau memang ditanya nanya nanya apa ya silakan jawab aja. Ya, tapi kalau udah ngaku mesti bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Agamamu apa? Nih ada di KTP. Udah itu mah kan identitas nggak apa-apa lah. Ya. Tapi tapi jangan ngaku-ngaku kemana-mana. Muslim, muslim, muslim. Nggak usah. Udah Iya. akhlak aja sih bener. Ya akhlak aja sih bener kan tadi. Akhlak benerin gitu aja. Iya. Iya. Ah, ya udahlah memang nggak mudah. Siap.
Ini apa nih? Ayat apa? Ini bukan Muslim, Ya. Islam ini mah. Ceritanya beda konteksnya.